Halo Bobotoh. Kabar besar datang dari Bandung Lautan Api. Persib Bandung resmi meluncurkan skuad lengkap untuk musim 2025-2026 dalam acara megah bertajuk Pesta Biru yang digelar Sabtu malam, 2 Agustus 2025. Ribuan bobotoh memenuhi Stadion GBLA saat 31 pemain Persib naik panggung satu persatu memperkenalkan diri di bawah sorotan lampu megah. Sebelum para pemain tampil, manajemen lebih dulu memperkenalkan jersey terbaru musim ini. Untuk pertama kalinya, Persib menggandeng Kelme, brand aparel asal Spanyol, yang menghadirkan 6 varian jersey, 3 untuk pemain dan 3 untuk kiper, lengkap dengan edisi home, away, dan alternate. Suasana pun memanas ketika nama-nama besar mulai dipanggil. Teja Paku Alam, Mark Locke, dan Beckham Putra tetap jadi andalan, sementara wajah baru seperti Ramon, Tan, De Andrade Souza, Franz Putros, dan Luciano Guaicocea langsung mendapat sambutan luar biasa dari bobotoh. Inilah para pejuang biru untuk musim baru. Adam Persibek di bawah Mister, Matri Cardi dan Dewangga di lini belakang, Klok dan Guaicocea di tengah, hingga Tan dan William Barros di lini depan. Maung Bandung siap bertarung, siap mengguncang musim 2025-2026. Di bawah langit Bandung yang biru, ada kisah yang tak pernah pudar. Tentang perjuangan, tentang air mata, dan tentang kebanggaan yang hidup di setiap dada bobotoh. Di setiap detak waktu, Persib bukan sekadar klub sepak bola. Ia adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang mencintai dengan sepenuh hati. Tempat di mana semangat tak pernah padam, meski badai datang, silih berganti. Dari stadion yang bergemuruh, hingga jalanan yang sunyi, semangat Maung Bandung tetap hidup. Ia mengalir dalam darah setiap jiwa yang biru. Inilah kisah kita, kisah tentang cinta, yang tak lekang oleh waktu. Persib Bandung. Satu hati, satu kebanggaan. Disajikan oleh Iip Marta Stories. Karena setiap kisah biru, layak dikenang, selamanya. Selamat menyimak video tentang Pangeran Biru Persib Anu Urang. Jangan lupa like, komentar, juga subscribe untuk channel kecil ini. Rupanya launching dan pengenalan jersey serta skuad yang tak menyisakan satupun pemain asing musim lalu itu dan digantikan pemain baru bukan akhir dari skema pembangunan skuad baru. Persib masih menambah amunisinya dengan memaksimalkan kuota pemain asing serta tambahan 2 pemain naturalisasi yang notabene termasuk pemain lokal. 2 pemain asing yang dimaksud adalah Federico Barba, bek lulusan Serie A Italia, serta Andrew Jung, mantan penyerang Liga Prancis. 2 pemain timnas Indonesia naturalisasi Tom Haye dan Eliano Reijnders, bahkan rumor akan menyusul Joey Pelupesi. Pergerakan transfer pemain Persib yang terkesan royal dan ambisius itu pun sontak menuai reaksi beragam dari kalangan sepak bola. Di satu sisi publik bisa maklum dengan kekuatan finansial serta manajemen yang bagus, serta upaya Persib untuk mengangkat citra dan investment promotion global marketnya yang sedang terus dijajaki, juga membangun kekuatan baru dan kedalaman skuad untuk penuhi target mempertahankan gelar Liga, serta berbicara banyak di tingkat Asia. Namun di sisi lain perombakan besar-besaran skuad tersebut tentu membawa dampak yang sangat besar dan tantangan yang dihadapi. Paling terasa adalah pemutusan kontrak pemain yang selama ini menjadi tulang punggung tim meraih gelar back-to-back berturut-turut termasuk trio lini depan Persib yang paling ditakutin musim lalu, David Da Silva, Ciro Alves, dan Tyrone Del Pino. Sebab Persib telah memutuskan kontrak seluruh pemain asingnya dan sebagian besar pemain domestik. Hal yang tidak sederhana ketika bukan hanya ikatan kontrak semata, namun ikatan emosional pemain dengan klub dan bobotoh fanatik Persib sendiri. Bahkan tak sedikit pemain yang berkeinginan untuk menutup karir dan pensiun bersama Persib. Ini seperti sebuah pengkhianatan kesetiaan, kasar dan tak bernurani. Tak terkecuali sisi teknik dan chemistry tim, Persib harus membangun dari awal dan waktu adaptasi yang lebih banyak. Adalah harga sangat mahal dan tak bisa tergantikan yang harus dibeli Persib, ya korban perasaan, bahkan potensi dan karir pemain sendiri yang terabaikan, loyalitas dan kesetiaan pun pudar ditelan tuntutan dan ambisi. Abdul Aziz pemain asli binaan Persib dan masih dalam usia produktif harus rela pensiun dini, karena bosan jadi pemain pinjaman tiap musim kompetisi. Nama lain yang serupa Aziz jadi ikon putra asli daerah dan berkontribusi untuk kejayaan Persib, harus rela tersingkir dan memberikan posisinya diisi pemain baru lain pilihan pelatih. Berikut daftar pemain Persib Bandung yang dipinjamkan. 1. Zalnando ke Persita Tangerang. 2. Henhen Herdiana ke Persi Kediri. 3. Dedi Kusnandar ke Bayangkara FC. 4. Dimas Derajat ke Malut United. 5. Ikhwan Tanamal ke Persis Solo. 6. Ferdiansyah ke Semen Padang. 7. Adzikri Fadlillah ke Persijap Jepara. Ya, ada pemain yang lahir dari rahim Persib sendiri. Dibesarkan oleh cinta, ditempa oleh semangat Bandung yang tak pernah padam. Namun, perjalanan tak selalu seindah yang diimpikan. Ada yang bosan. Bosan tiap musim hanya menjadi nama di daftar pinjaman.
Ada yang masih terikat kontrak, tapi harus rela posisinya digantikan oleh wajah baru, demi menit bermain, demi menjaga ritme, demi karir yang tetap hidup. Dan ada pula yang ingin menutup pisahnya di Persib, ingin menggantung sepatu dengan lambang maung di dada. Namun takdir berkata lain, mereka harus pamit. Dengan langkah berat dan hati yang tertinggal di Bandung. Tapi begitulah sepak bola. Kadang, setia tak selalu berarti tinggal. Kadang, perpisahan justru menjadi bagian dari perjuangan. Karena di balik setiap kepergian, ada perjalanan baru yang sedang menunggu. Dan mungkin, semua ini hanyalah bagian wajar dari kisah panjang bernama sepak bola. Dan sisi duka seperti ini, bukan hanya milik Persib. Di setiap klub besar, di setiap kota, di setiap negara, selalu ada pemain yang tumbuh bersama lambang klubnya, namun akhirnya harus pergi. Demi kesempatan yang lebih nyata, demi jalan karir yang terbuka. Inilah wajah lain sepak bola yang jarang terlihat. Di balik sorak-sorai dan trofi, ada hati yang terluka. Ada impian yang tak sempat bertemu kenyataan. Karena dalam sepak bola, kesetiaan adalah perasaan, sedangkan profesionalisme adalah jalan yang harus dijalani. Keduanya sering berjalan berlawanan arah, namun di sanalah letak keindahannya. Seorang pemain bisa saja pergi dari klubnya, tapi tak pernah benar-benar meninggalkan cintanya. Dan mungkin, di antara kesetiaan dan profesionalisme itulah, sepak bola menemukan maknanya yang paling manusiawi. Pada akhirnya, begitulah kehidupan, begitulah sepak bola. Keduanya sama-sama kejam, tapi juga indah, di mana perpisahan bukan akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang terus bergerak. Karena seberat apapun langkah meninggalkan, kita tetap harus melangkah ke depan. Sebab hanya dengan begitu, kita tahu bahwa hidup dan cinta pada permainan ini tak pernah benar-benar berhenti. Sepak bola selalu punya dua sisi, air mata dan kebanggaan, perpisahan dan harapan. Tapi satu hal yang pasti, kita harus terus melangkah. Karena setiap akhir selalu melahirkan awal yang baru. Dan disitulah kisah kita tak pernah benar-benar usai.